warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Purnawati, NIM 19010016124. Saya di sini akan melakukan teknik. Saya sendiri memerankan diri sebagai seorang konselor guna memenuhi mata kuliah konseling individu dan ditemani oleh rekan saya, Saudara Lia, sebagai klien. Sebelum saya masuk ke proses konseling, saya akan menanyakan beberapa hal agar saya mengetahui sebenarnya apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh klien saya. Baik, bisa saya dan klien saya mulai. Yang pertama, saya akan bertanya beberapa hal. Pertanyaan pertama, apa sih masalah yang sedang Saudara Lia hadapi saat ini? Masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah kekhawatiran tentang adanya virus corona di Indonesia. Baik, setelah saya mengetahui masalah yang sedang Saudara Lia hadapi, saya akan menggunakan beberapa teknik untuk mengatasi masalah Anda. Saya juga sebelumnya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai COVID-19 di Indonesia? Jujur saya merasakan khawatir, cemas yang berlebihan karena virus ini cepat menular dan mematikan. Apakah perasaan cemas Anda itu sering muncul? Ya, cemas sering muncul, apalagi kalau kita berada di luar ruangan. Baik, apakah Anda sudah menerapkan anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan baik? Belum sepenuhnya, karena saya kadang merasa malas menggunakan masker. Oh, berarti Anda masih ngeyel ya dengan peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, saya akan menterapi Anda atau mengubah pikiran cemas Anda agar Anda itu bisa lebih positif lagi. Sebelumnya kita kan melakukan konseling individu ya. Berarti di sini saya sebagai seorang konselor membantu Saudara Lia untuk keluar dari masalah yang saat ini benar-benar membuat Anda cemas dan khawatir. Baik, saya setelah mengetahui permasalahan Anda terkait dengan kecemasan adanya COVID-19, saya menggunakan teknik. Teknik ini disebut sebagai teknik tough stopping. Teknik ini merupakan salah satu teknik dalam konseling behavioristik yang bisa digunakan untuk mengubah pikiran seseorang dari yang tadinya berpikir negatif seperti Anda tadi agar berpikir lebih positif. Karena pikiran yang positif bisa membuat Anda melakukan hal-hal yang positif pula. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan bahwa sebenarnya COVID-19 itu tidak berbahaya. Mengapa demikian? Karena COVID-19 itu bersifat memiliki tingkat kematian yang cukup rendah, hanya berkisar 2-3%. Itu artinya virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Nah, setelah Anda mengetahui bahwa sebenarnya ini tidak berbahaya, apakah Anda masih merasa cemas? Ya, sedikit berkurang. Boleh diceritakan bagaimana rasanya Anda menghadapi ini? Ya, cemas saja, berkhawatir terlalu berlebihan. Stop. Nah, ketika tadi Anda mengatakan saya cemas, saya mengatakan stop. Berarti itu adalah cara saya sebagai seorang konselor untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif yang sedang muncul. Ketika Lia merasakan saya cemas, saya takut akan tertular. Maksudnya diri Saudara Lia tertular dan keluarga bisa tertular, Anda sangat takut kan? Nah, di situ ketika saya mengatakan stop, itu teknik konseling tough stopping telah berlaku. Artinya saya menggunakan teknik itu untuk menghentikan pikiran-pikiran yang negatif agar Anda bisa berpikir positif. Bagaimana caranya? Kendalikan diri Anda, jangan merasa cemas, tapi tenangkanlah sebisa mungkin buat bahwa oh iya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak berbahaya. Artinya hanya memiliki tingkat kematian 2-3%. Artinya apa? Masih bisa dihadapi, masih bisa kita melakukan pencegahan. Nah, setelah Anda mengetahui tadi, apakah ada perubahan? Apa masih cemas atau sudah merasa lebih baik? Sudah merasa lebih baik. Baik, setelah Anda merasa lebih baik dengan teknik yang tadi saya berikan, saya akan memberikan beberapa treatment atau langkah-langkah yang dapat menguatkan Saudara Lia agar tidak lagi merasa seperti tadi. Tadi kan cemas banget ya, cemas yang berlebihan. Terus ngeyel, nggak mau pakai masker. Padahal masker itu sudah diberikan, ada peraturannya oleh pemerintah kita sendiri bahwa ketika keluar kita harus menggunakan masker. Nah, saya akan memberikan beberapa treatment atau langkah-langkah upaya apa sih yang dapat kita lakukan, khususnya Saudara Lia ya, agar terhindar dari COVID-19. Treatment yang pertama yaitu saya menganjurkan untuk
mencuci tangan sesering mungkin. Sudah ada kan peraturannya? Sudah. Nah, cuci tangan sesering mungkin. Artinya apa? Ketika Anda sedang keluar rumah, setelah keluar rumah, lakukan cuci tangan. Agar apa? Virus itu yang menempel tadi di tangan bisa terbasmi seperti itu. Dan bisa menggunakan hand sanitizer. Terus setelah itu Anda mengenakan masker. Treatment yang kedua, menggunakan masker. Artinya jangan kayal ketika Anda pergi bepergian itu boleh, karena pasti kalau di rumah merasa jenuh ya. Ketika Anda benar-benar ingin bepergian boleh, tapi gunakanlah masker. Artinya mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terus treatment yang ketiga adalah hindari daerah yang terjangkit atau disebut sebagai zona merah. Artinya ketika daerah tersebut, wah ini berarti berbahaya karena banyak orang-orang di daerah tersebut itu terjangkit virus corona. Berarti Anda hindari, jangan sampai memasuki wilayah tersebut. Terus treatment yang keempat itu apa? Treatment yang keempat adalah menjaga daya tahan tubuh. Artinya lakukanlah hidup sehat seperti konsumsi buah dan sayur. Anda itu tidak boleh memakan makanan yang cepat saji karena untuk menguatkan kekebalan tubuh. Gitu. Terus yang selanjutnya, treatment yang kelima adalah lakukan rutinitas dengan berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kekuatan daya tahan tubuh kita. Ketika saudara Lia berolahraga, berarti otomatis kekebalan tubuh kita akan menjadi kuat. Nah, setelah itu kita untuk tertular virus itu tuh punya daya tahan tubuh untuk menguatkan, jadi kita lebih tenang. Jadi sebelumnya Anda tadi merasa cemas, saya memberikan treatment. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Ya, sudah baik, sudah tidak lagi terlalu cemas. Terima kasih. Ya, baik. Saya sudah melakukan treatment ya, dan di sini saya menggunakan teknik talk stopping bersama klien saya, dan saat ini klien saya sudah merasa lebih baik dengan saya memberikan beberapa treatment yang bisa dilakukan oleh saudara Lia untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Demikian proses konseling kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.